Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Bagaimana kabar kalian di rumah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Tetap semangat belajar, tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebelum pelajaran dimulai, Mirza, tolong dipimpin untuk doa hari ini. Mari kita berdoa sesuai agama yang dianut masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Mirza atas doanya. Semoga pelajaran hari ini membawa berkah bagi kita semua. Sebelum pelajaran dimulai, jangan lupa kalian untuk mengisi absen di grup WA. Pada pertemuan minggu kemarin, kita belajar tentang kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, di pertemuan kedua ini, yaitu kita belajar dengan tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan literasi, kalian mampu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pada masa Orde Baru dengan benar. Melalui model Discovery Learning, kalian mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan pada masa Orde Baru dengan benar. Nah, ini mungkin di antara kalian ada yang pernah melihat ya di internet, koran ya. Ada yang bisa menjelaskan maksud gambar piye kabare enak zamanku toh? Saya, Bu. Ya, Berlian, silakan. Enaknya zamannya Pak Harto itu kan soalnya Pak Harto itu banyak sukses gitu loh. Sukses memerangi buta huruf, terus sukses memerangi swasembada pangan. Kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru yaitu yang pertama, menyukseskan program transmigrasi. Ya, kita tahu transmigrasi ini perpindahan penduduk dari yang padat penduduknya ke tempat yang jarang penduduknya. Dan yang kedua, program KB, yaitu program keluarga, di mana setiap keluarga mempunyai 2 anak. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Kenapa sih, Bu, kalau KB itu harus 2 anak, kenapa nggak 3 atau lebih dari itu, gitu? Oke, pertanyaan bagus, Mariana. Jadi waktu masa Orde Baru, Pak Soeharto mencanangkan program KB dengan cukup 2 anak, ini untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Untuk berikutnya di sini ada sukses memerangi buta huruf. Dan yang keempat, sukses swasembada pangan. Dan yang berikutnya, sukses gerakan wajib belajar 9 tahun. Kemudian, sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Nah, di sini kekurangannya, yaitu yang pertama, semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, lalu yang terakhir, ini penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, yaitu dengan program penembakan misterius atau Petrus. Untuk tugas diskusi hari ini, sama seperti pertemuan kemarin, yaitu kalian membuat mind mapping untuk hasil diskusinya yang nantinya dipresentasikan, dan Ibu sudah membagi menjadi 4 kelompok. Di grup WA sudah ada bahan ajar dan juga PPT-nya. Silakan kalian berdiskusi menurut grupnya masing-masing. Ibu memberikan waktu selama 20 menit dari sekarang. Silakan berdiskusi. Waktunya sudah selesai 20 menit. Tentunya sudah menghasilkan mind mapping dari hasil diskusi kalian. Silakan yang ingin mempresentasikan pertama. Silakan Belinda. Kekurangan kehidupan politik Indonesia pada masa Orde Baru. Yang pertama, semaraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antar pusat dan daerah. Sebagian disebabkan karena kekayaan daerah, sebagian besar disedot ke pusat. Terima kasih, Belinda.
Dari kelompok lain untuk menanggapi pekerjaan kelompok 2, silakan. Saya Bu mau bertanya, Ya, Eka. kenapa kok bisa terjadinya kesenjangan sosial? Oke, silakan kelompoknya Belinda untuk menanggapi pertanyaan Eka. Terjadinya kesenjangan sosial karena pada saat itu kondisi yang tidak seimbang dalam kehidupan sosial masyarakat, baik individu maupun kelompok, di mana terjadi ketidakadilan atau ketidaksetaraan distribusi hal-hal yang dianggap penting dalam suatu masyarakat. Silakan kelompok berikutnya. Kelompok 3 ya Bu. Kelebihan kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru, bekerja sama dengan investor asing dan banyak menerima pinjaman dana dari luar. Silakan untuk kelompok lainnya untuk menanggapi. Ya, Mirza, silakan. Kan yang kelima tadi mulai bekerja sama dengan investor asing dan banyak menerima pinjaman dana dari luar ya. Nah, itu investor asing itu dari negara mana aja yang paling dominan? Saya Bu mau menjawab. Ya, silakan Eka. Investor asing ASPT Freeport. Sekarang kita ganti untuk kelompok berikutnya. Silakan Mariana. Jadi di sini saya mau mempresentasikan tentang kekurangan kehidupan ekonomi. Jadi diantaranya yaitu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat kalangan non-pribumi. Sekarang kita lanjut untuk kelompok berikutnya. Kelebihan kehidupan politik, menetapkan demokrasi Pancasila guna melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 yang secara murni dan konsekuen. Silakan untuk kelompok lain untuk menanggapi kelompoknya Rahayu. Itu kan di poin kedua ada dibentuknya sejumlah lembaga negara yang sesuai amanat dan sejalan dengan amanat Undang-Undang 1945. Contohnya lembaga negara apa aja sih? Lembaga Indonesia yang dibentuk pada Orde Baru itu lembaga eksekutif yang presiden dan wapres, terus lembaga legislatif yang terdiri DPR dan MPR. Untuk sejumlah lembaga negara juga ada BPK ya. Terima kasih untuk presentasinya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kalian sudah melakukan yang terbaik. Untuk penilaian min mapping akan masuk menjadi penilaian psikomotorik. Dan untuk penilaian pengetahuan, kalian akan mengerjakan tugas pilihan ganda yang ada di Kuiper School Premium. Dan kalian kerjakan setelah pembelajaran ini selesai. Sekarang kita menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulannya? Saya, Bu. Ya, silakan Berlian. Jadi kesimpulan bahasan hari ini adalah pembangunan menjadi prioritas kebijakan pemerintah Orde Baru. Program berupa rencana pembangunan 5 tahun menunjukkan adanya pelaksanaan tahap demi tahap pembangunan yang dilakukan dengan prioritas pembangunan tertentu. Oke, terima kasih Berlian. Untuk refleksi hari ini, siapa yang bisa merefleksikan? Saya, Bu. Silakan Dani. Refleksi belajar hari ini adalah dalam hal pembangunan kita juga harus mengakui ada banyak keberhasilan di bidang ini yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Menyatakan begitu saja keberhasilan tersebut, sama saja kita tidak mengakui pencapaian positif yang telah diraih Indonesia hingga saat ini. Bagaimanapun sejarah merupakan perjalanan yang terus berlanjut dan berkesinambungan. Tepat sekali. Sejarah adalah membuat kita berubah menjadi lebih baik di masa depan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan Mirza untuk memimpin doa. Mari kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan ini. Berdoa dilaksanakan. Berdoa selesai. Terima kasih Mirza untuk doanya. Semoga pembelajaran hari ini menjadi berkah bagi kita semua. Pesan Ibu, tetap semangat belajar, tetap tinggal di rumah, tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.